Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alayna rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disampaikan barusan oleh Bapak Ustaz Haji Kaswadi bahwa kita sudah berada di bulan Rajab. Perkenankan saya tema kali ini bicara tentang Isra Mi'raj. Ada beberapa catatan yang kalau diuraikan tentu sangat panjang, tetapi kita ringkaskan sebatas kesempatan kali ini. Saya menulis Isra Mi'raj dalam perspektif sejarah dunia. Kenapa? Bukankah ini adalah kajian akidah dan akhlak? Relevansinya apa? Saudara, kalau dibilang akidah, keyakinan, maka Isra Mi'raj jadi keyakinan umat Islam, peristiwanya. Disebut dalam Al-Quran, walaupun ringkas, ada di surat Al-Isra dan surat An-Najm. Ringkas memang ayatnya, tetapi hadisnya panjang. Ada ulama yang menghimpunkan hadis itu cukup banyak, bersumber dari tidak kurang dari 25 sahabat, jadi mutawatir. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa meyakini peristiwa Isra Mi'raj adalah bagian dari akidah. Jika tidak percaya, murtad orang itu. Kecuali untuk peristiwa Isra Mi'raj atau Mi'rajnya yang dari Sidratul Muntaha ke sana, kata para ahli hadis, hadisnya ahad. Jadi kalau yang ujung kesananya ada orang Islam tidak percaya, tidak jadi murtad, tapi fasik, dosa besar. Kesimpulan, peristiwa Isra Mi'raj bagian dari keyakinan umat Islam dari sisi akidah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terhormat, saya mengutip ayat, mudah-mudahan sudah akrab dengan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu ayat saja tentang Isra di surat Al-Isra. Sebagian ahli Al-Quran malah menyebutnya surat Bani Israil. Yang menarik tuan-tuan, setelah satu ayat itu, ayat keduanya tentang Bani Israil. Tidak berkisah panjang lebar tentang Isra Mi'rajnya, tapi ayat yang kedua, wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Ayat berikutnya tentang umat yang dibawa oleh Nabi Nuh.
Jadi 3 ayat itu unik dalam surat. Mungkin ini ada kajian tafsir di sini, silahkan kepada ulama tafsir di sini yang mengisi. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan surat Bani Israel itu atau surat Isra itu, ayat 1 tentang Isra Mi'raj, ayat kedua tentang Nabi Musa, ayat ketiga disinggung Nabi Nuh. Kira-kira apa isyarat dari 3 ayat berturut-turut ringkas? Saya kalau boleh menyebutnya ini wawasannya udah wawasan seluruh alam, seluruh dunia, dengan 3 ayat berturut-turut. Oleh karena itu muncullah dalam benak saya Isra Mi'raj peristiwa istimewa yang hikmahnya menembus batas waktu dan ruang. Dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, saya kutip ayatnya lagi ini, kalau tidak salah sudah sempat saya singgung sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Turun kalian Adam, Hawa ke bumi, kalian akan hidup di bumi pada batas-batas waktu tertentu, akan beranak berketurunan, akan beraktivitas macam-macam. Siapa di antara kalian yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dia selamat lahir batin dunia akhirat. Apa huda itu? Adalah Rasul dan kitab suci. Ini saya sudah singgung pada pertemuan yang lalu. Para Rasul itu ternyata Allah utus sesuai dengan kebutuhan umat dari zaman Nabi Adam sampai terakhir kami zaman Nabi Muhammad. Lalu kita tahu sejarahnya, membaca dari Al-Quran, membaca dari ahli-ahli tarikh. Dari Nabi Adam turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, terus pembimbing umat manusia itu. Tentu saja para nabi itu adalah wajib ditaati pada zamannya. Tapi para nabi itu kan manusia biasa, umurnya juga terbatas. Manusia butuh pembimbing dari awal hadir di bumi sampai kiamat. Maka Allah mengutus para nabi sesuai dengan zamannya masing-masing. Saya membuat sedikit bagian di sini tentang silsilah tadi, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, lalu manusia bercambang di situ karena dimusnahkan pada zaman Nabi Nuh, dilanjutkan kembali dari tiga anak Nabi Nuh, Syam, Ham, dan Yafith, beranak berketurunan. Di antara keturunan ada yang jadi nabi lagi sampai ke Nabi Ibrahim. Yang paling terkenal kisahnya demikian. Ternyata Nabi Ibrahim menjadi bapaknya para nabi, karena beliau punya 2 putra, dua-duanya nabi dan rasul. Dari 2 putra ini beranak keturunan juga para nabi. Saya membuat bagian seperti ini. Nabi Ishak menurunkan sekian puluh, mungkin ratus nabi Bani Israel. Lalu dari Nabi Ismail menurunkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 nabi saja, nabi terakhir. Nah, periodisasinya cukup lama Bani Israel memimpin umat. Maksud saya Bani Israel itu dari Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub lah yang dijuluki Israel, karena beliau punya anak banyak, 12, masing-masing anak 12 menurunkan lagi keluarga besar, sehingga jadilah Bani Israel. Maka dari Nabi Ishak ya berketurunan terus sampai Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf cucunya, lalu Nabi Yusuf membawa bangsa Israel, Bani Israel ke Mesir. Sejak saat itu beranak berketurunan Bani Israel di Mesir selama 400 tahun sampai hadirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lah yang berhasil menyelamatkan penindasan Bani Israel oleh Fir'aun dan rezimnya. Lalu Nabi Musa berhasil menyelamatkan Eksodus keluar dari Mesir, menyeberang laut
merah, memasuki padang pasir, padang Tih, sampai ke lereng Bukit Tursina. Dari zaman Nabi Ishak sampai Nabi Yusuf lanjutkan sampai zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman berlanjut sampai Nabi Zakaria, Yahya dan Isa alaihissalam, seluruhnya Bani Israel. Itulah para nabi. Orang Nasrani berpendapat Nabi Isa adalah nabi terakhir karena mereka pun mempercayai para nabi. Jawabannya benar, nabi terakhir di Bani Israel. Sebab setelah itu tidak ada lagi nabi setelah Nabi Isa. Nabi terakhir Bani Israel. Lalu Allah Maha Kuasa. Ada berita dalam Taurat, ada berita dalam Injil, termasuk Nabi Isa sendiri mengatakan, aku menyiapkan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku membawa kabar gembira, wahai Bani Israel, akan hadir nabi terakhir setelah aku. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah Nabi Isa tidak ada nabi. Dalam kitab-kitab agama disebut masa fatrah. Lalu muncul nabi, kurang lebih jaraknya 600 tahun, muncul nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi lokasi, Nabi Isa itu tugas kenabiannya di sekitar negeri Syam, Palestina. Beliau lahir di Bethlehem, masa remajanya di Nazaret, lalu sampai ke Baitul Muqaddas. Itulah sejarah Nabi Isa. Tetapi kemudian dikejar-kejar dan ditangkap konon di dalam gua, lalu dibawa ke Taman Getsemani dan seterusnya. Itu berarti lokasi di sekitar negeri Syam. Nabi Muhammad lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Sempatkah beliau ke Baitul Muqaddas, tempat kelahiran Nabi Isa? Sempat, tapi Nabi Isa-nya sudah tidak ada, yaitu saat Isra Mi'raj ini. Itulah kunjungan resmi Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Yang tidak resmi bagaimana? Tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad berkunjung ke negeri Syam pada saat beliau masih remaja, kira-kira usia 9, 10 atau 11 tahun. Turut dalam kafilah dagang yang dipimpin oleh pamannya Abu Thalib. Itulah kunjungan beliau ke negeri Syam. Negeri Syam adalah wilayah dakwahnya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan sebelum itu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Samuel dan sebagainya. Itu di situ. Nah itulah. Jadi Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Isa pada dasarnya secara fisik biasa tidak. Secara fisik biasa. Tapi ketika Isra Mi'raj diberitakan oleh hadits-hadits Rasulullah, Kangjeng Nabi Muhammad hadir di Baitul Muqaddas, lalu sholat dan beliau jadi imamnya. Ternyata makmumnya para nabi. Bapak Ibu tidak usah bertanya bagaimana cara Allah menghadirkan para nabi ketika itu. Nah ini tuan-tuan, di situ kita perlu isyarat. Isra Mi'raj nanti kita urai dari sisi hikmahnya bagi umat dan bagi Nabi Muhammad. Tapi kita bisa meyakini itu proses estafeta kepemimpinan umat manusia. Kalau dahulu estafet dari nabi ke nabi terus ditutup sampai Nabi Isa, tidak ada lagi nabi. Bahkan konon di situ ada orang-orang soleh saja seperti Ashabul Kahfi, itu bukan nabi tapi orang soleh. Itu eranya dari zaman Nabi Isa ke Nabi, antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Isra Mi'raj ibarat penyerahan estafet kepemimpinan dunia
dari para nabi yang turun temurun dari Bani Israel, lalu diserahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad, nabi terakhir dari Bani Ismail alaihissalam. Formal, bukan cuma Allah semata-mata mengangkat jadi nabi dan rasul Kangjeng Muhammad, dipertemukan dengan pemangku jabatan sebelumnya, maksud saya jabatan kenabian dan kesyariatan agama. Maka selesai tugas Nabi Isa alaihissalam, selanjutnya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Formalitasnya dipertemukan di Baitul Muqaddas di malam 27 Rajab Isra Mi'raj di bumi. Jadi ada semacam, barangkali kalau ibarat zaman sekarang para nabi kumpul, wahai tugas kita akan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, maka mandat ini silahkan dilanjutkan. Ibarat demokrasi, tapi ini bukan demokrasi, ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah beri contoh, formalitasnya mesti ketemu ini. Nabi Muhammad penerus melanjutkan tugas yang lalu. Satu, Nabi Muhammad mendapat tugas menjadi nabi dan rasul. Kedua, rasul dan nabi sebelumnya selesai tugasnya. Jadi kepada saudara-saudara yang masih Nasrani atau masih Yahudi, mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa atau nabi terdahulu, patut dipercaya dan diyakini syariatnya selesai pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Semua syariat selesai. Jadi kalau sampai sekarang masih dipakai, mohon maaf, ibaratnya sudah expire itu hukum. Maka disempurnakan oleh hukum Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sumber-sumber literatur, baik kitab suci Al-Quran, tarikh, bahkan saya kutipkan di sini, mohon maaf, dari Injil Yahya pasal 16 ayat 12 sampai 15. Saya tulis tapi hurufnya kecil sekali. Ini sekedar bukti rujukan saja. Maka jelas yang terdahulu selesai pada zamannya, pada zaman nabinya. Sementara ajaran terakhir berlaku sejak Nabi Muhammad. Dengan catatan siapapun umat Islam yang mendengar Nabi Muhammad telah lahir, telah menjadi nabi, telah menjadi rasul, telah menyampaikan dakwahnya, lalu orang itu mendengar, tidak ada pilihan kecuali wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam satu hadis, yang masih Yahudi ataupun Nasrani lalu tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad, maka itu di luar jalan lurus, berarti jalan itu telah salah. Karena saat ini adalah era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambarannya, teman-teman. Jadi manusia tidak kosong dari pembimbing, sempurna dengan bimbingan Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Isra Mi'raj isyarat penyerahan estafeta kepemimpinan dari nabi-nabi terdahulu ke Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dan keistimewaannya adalah Nabi Muhammad mengemban tugas menjadi nabi dan rasul, menjadi pembimbing bagi seluruh umat manusia, bukan sekedar kaumnya saja. Nabi Isa pernah mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, cuma Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad dengan bimbingan Qur'annya selalu ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak pernah disebut ya ayyuhal Arab, wahai orang-orang Arab misalnya, tidak. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Itu bukti dakwah Rasul mencakup seluruh umat manusia. Saudaraku yang terhormat, saya ingin setelah kita ada gambaran bagaimana Nabi Muhammad sebagai rangkaian nabi-nabi yang diutus oleh Allah, lalu jangkauan dakwahnya bagi seluruh alam, maka saya ingin mengungkap sedikit di dalam kesempatan ini hikmah-hikmah peristiwa Isra Mi'raj itu. Yang pertama, hikmah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama,
Ada yang mengaitkan pilihan waktunya. Isra Mi'raj itu Allah yang mengatur, dan hanya Rasul yang mengalami Isra Mi'raj. Seluruh makhluk tidak ada yang mengalami seperti ini, yang oleh Allah ditakdirkan menjalankan peristiwa. Hanya Rasulullah. Hikmah bagi beliau ada yang mengaitkan dengan ketika itu momen Rasul sedang sedih di dalam menjalankan dakwahnya, yaitu setelah Amul Huzni, tahun kesedihan, sebagai pejuang dakwah keislaman hanya Nabi Muhammad yang tantangannya luar biasa. Tentu saja sebagai manusia membutuhkan sokongan dari sesama hamba Allah, dari sesama orang untuk mendukung perjuangannya. Alhamdulillah dari awal ada saja. Dari mulai dakwah pertama, yang pertama masuk Islam Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali dan Zaid, kemudian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Awal-awal sekali langsung menyokong perjuangan itu. Ada saja yang menyokong, walaupun sangat berat sekali. Terus 10 tahun, tapi hasilnya belum banyak. Tantangannya masih berat. Ini penyokong utama Allah panggil 10 tahun setelah jadi Nabi. Sayyidah Khadijah, sang istri tercinta yang mengorbankan jiwa, raga dan harta untuk dakwah, Allah panggil duluan. Terasa ada kekosongan di dalam barisan pejuang yang dipimpin Rasulullah. Sedih beliau. Beliau manusia, bukan Tuhan. Manusia, sedih. Bukan cuma beliau, ternyata Pamanda juga wafat juga. Padahal orang Quraisy itu segen sama Abu Thalib. Oleh karena itu sejahat-jahatnya mereka ke Nabi Muhammad masih mikir ada bentengnya, yaitu Abu Thalib. Tapi kali ini sang benteng itu dipanggil Allah. Sedih Rasulullah. Sementara dakwah perjuangannya tambah berat. Ternyata Allah memberikan penghiburan. Tidak sembarang penghiburan, itulah ada Isra Mi'raj. Diperjalankan di bumi, dinaikkan ke langit. Luar biasa nih. Rihlah beliau, rihlah batiniah beliau, bahkan bukan batiniah, lahir batin beliau horizontal menapaki jalan para nabi. Ada ulama mengatakan ada 3 halte, 3 pemberhentian, 5 pemberhentian. Dari Mekah ke Baitul Muqaddas ada 5 pemberhentian Rasulullah. Itu bukan sembarang berhenti. 1, Yathrib, Madinah. Itu tempat masa depan bagi Nabi Muhammad. Belum tahu akan apa terjadi di sana. Rasul berjalan berhenti di Yathrib. Di mana kita berhenti ini wahai Jibril? Yathrib. Turun, sholat 2 rakaat, begitu kata Rasul, kata riwayat. Setelah itu berangkat lagi, berhenti di mana? Madian. Ada apa Tuhan Jibril di Madian ini? Ini adalah tempat Nabi besar waktu itu berdakwah, Nabi Syu'aib alaihissalam. Oh ya, tentu di situ dapat ilmu, walaupun singkat ada ilmu Pak. Dari Madian berangkat lagi itu Buraq yang dikendari oleh Rasulullah, dibarengi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail. Berhenti di mana? Di Bukit Tursina. Di mana ini? Ini Bukit Tursina, tempat dahulu Kangjeng Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Konon di situ Nabi Muhammad bukan cuma berhenti sejenak melihat Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya. Dah berangkat lagi. Sampai mana? Berhenti lagi di Bethlehem, Baitul Lahmin. Ini di mana ini? Tempat lahir Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Dah 4 itu terakhir berhenti di Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa. Di mana ini? Masjidil Aqsa dahulu Kangjeng Nabi Daud. Yang pertama memakmurkan Masjidil Aqsa adalah Kangjeng Nabi Daud alaihissalam. Berhenti di situ, sholat malam. Nah, ini perjalanan
datar, horizontal, tapi menapaki tempat-tempat para nabi yang penting. Di situ ada ilmu. Jadi jangan salah kalau orang kita sekarang juga banyak yang hobi ziarah Wali Songo. Gak apa-apa, asal ngerti tujuannya, cari hikmahnya. Nabi Muhammad itu seperti ziarah itu singkat memang. Kalau hitungan pakai jadwal, kalau jam dunia itu singkat memang. Tapi itu tempat-tempat penting untuk menyerap aspirasi, melanjut pelajaran dari umat terdahulu. Nah, nanti kita rumus, kita ungkapkan pengaruh Isra Mi'raj bagi Rasulullah itu ke depan apa. Jadi kesedihan itu terhiburkan oleh perjalanan ini, sekaligus bukan cuman menghilangkan pelipur lara saja, tetapi juga ada ilmu-ilmu yang diserap dalam perjalanan di bumi sampai kemudian terakhir di Masjid Aqsa, sholat berjamaah di situ, lalu beliau naik ke langit. Saudara, di langit bertemu lagi dengan nabi-nabinya. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, Yahya, Zakaria, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Musa alaihissalam, kemudian langit keenam ke Nabi Harun, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai langit ketujuh masih naik sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril nemenin sampai situ, tapi suruh naik lagi. Malaikat Jibril tidak bisa nemenin lagi ke sana. Cukup engkau ya Muhammad, karena engkau yang diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan aku, kata Nabi, kata malaikat Jibril. Itu ilmu semua, Pak. Ketika ketemu dengan Nabi Adam, berjumpa, apa kata Nabi Adam? Ahlan wa sahlan bi ibnis salih. Selamat datang anakku yang saleh. Ketika ketemu Nabi Isa alaihissalam, ahlan wa sahlan bil akhi salih. Saudara yang selamat datang, berjumpa. Ada dialog, ada sebetulnya. Ya, itu jadi ilmu semua. Sampai terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam yang konon sedang bersender di dindingnya Baitul Ma'mur, Ka'bahnya orang langit, itu ada di tempat Nabi Ibrahim. Kalau beliau di bumi membangunkan kembali Ka'bahnya umat manusia, ternyata beliau sekarang itu berada di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para nabi, ahli langit yang selalu ditawafi oleh para malaikat. Konon tidak kurang dari sekali putaran 70.000 malaikat, cuman kebagian sekali tawaf. Kita alhamdulillah di bumi bisa berkali-kali. Ustadz Ahmad Kaswadi itu berkali-kali tawaf, jadi saya tidak tahu sudah berapa kali. Itu di bumi alhamdulillah. Konon di langit itu para malaikat itu cuman kebagian sekali tawaf, harus giliran yang lain. Jadi Tuhan bisa hitung berapa jumlah malaikat? Tidak bisa hitung. Kalau lihat rumus itu, tidak bisa hitung berapa jumlah malaikat. Banyakkan malaikat daripada manusia. Orang di kita saja ada dua, kiri kanan, ada Raqib Atid. Itu yang pasti. Belum lagi malaikat malaikat rahmat dan sebagainya itu. Satu orang ada beberapa malaikat kok. Berarti berapa jumlah malaikat? Itu malaikat bumi, malaikat langit belum bisa dihitung. Itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi baiknya Nabi, satu penghiburan, yang kedua menyaksikan keagungan kekuasaan Allah, linuriyahu min ayatina. Kita tidak bisa ungkap detail, tapi mudah-mudahan bisa digambarkan saja. Yang ketiga, memperoleh ilmu yang luas, karena Kanjeng Nabi baik di darat maupun di langit, ilmu semuanya itu, ilmu semuanya. Maka ketika turun ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itu Kanjeng Nabi menangis terseduh-seduh. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, di situ ada tanda kekuasaan Allah. Nangis karena beliau menyaksikan bagaimana agungnya langit dan bumi itu ciptaan Allah. Kita ini cetek, sehingga dibaca pun ayat Al-Quran boro-boro nangis kita, karena ilmu kita cetek.
Tapi Nabi Muhammad hakikat ilmu itu masuk, maka terharu beliau. Setiap ayat pasti masuk dalam hati dan terharu. Pengaruh ilmu, Pak. Insya Allah tuan-tuan, kalau ilmu tuan bertambah juga akan begitu. Tapi cetek ilmu kagak ngaruh ke hati, kagak ngaruh, karena memang akalnya itu kosong. Tapi kalau ilmu banyak masuk dalam hati, Masya Allah, pengetahuan itu menjadi banyak, hati pun menjadi hidup, akal pun menjadi cakrawanya luas. Itu kan yang Nabi menolong, ilmu yang luar biasa. Kemudian yang keempat, menerima ketetapan wajib sholat 5 waktu. Memang khusus ini dari Allah ke Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya. Sekarang hikmah bagi umat ya. Tadi hikmah bagi Rasulullah, hikmah bagi umat. Satu, dari sudut keimanan, memantapkan rukun iman. Peristiwa Isra Mi'raj memantapkan rukun iman. Bapak bisa rasa-rasa, ukur saja. Satu, pasti beriman kepada Allah. Iya dong. Gak mungkin Isra Mi'raj terjadi kalau bukan Allah yang menghendaki. Saya kira-kira tahun berapa itu saya ikutin ceramah Isra Mi'raj almarhum Profesor Nurholis Majid di Masjid Al-Isra Tomang. Waktu saya masih belum di Tangerang, saya ikut hadir ceramah dia. Ternyata oleh remaja masjid dikasih judulnya itu uraian ilmiah tentang Isra Mi'raj. Narasumbernya Profesor Nurholis Majid waktu itu. Saya belum tinggal di Tangerang, saya hadir. Ternyata kata beliau, Isra Mi'raj tidak bisa diilmiahkan. Jadi panitia menyebutnya uraian ilmiah Isra Mi'raj. Kata Nurholis sang penceramahnya, Isra Mi'raj tidak bisa diilmiahkan. Karena itu mukjizat yang Allah berikan ke Nabi Muhammad. Mau pakai rumus apa? Dimensi ruang kagak berlaku, dimensi waktu kagak berlaku. Kan kita hidup diikat oleh 2 dimensi. Dimensi ruang, dimensi ruang mana mungkin Nabi Muhammad bisa tembus pribadi kanjeng Nabi dari bumi sampai Sidratul Muntaha. Ruang yang ditempuh itu membutuhkan rumus-rumus ruang, rumus-rumus jarak, itu tidak berlaku. Waktu, kata Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu singkat saja dari berangkat sampai pulang. Tempat tidur masih hangat. Ada yang mengatakan 3,5 jam. Nggak masuk waktu, kan saya sudah bilang di jalannya berhentinya berapa tempat? 5 tempat. Perlu nggak? Perlu waktu berapa? Itu 5 tempat. Tadi yang saya sebutkan, Yazrib, Madian, Bukit Tursina, Bethlehem, sampai ke Baitul Muqaddas. Untuk berhenti di masing-masing perlu waktu berapa? Kagak laku itu waktu. Di dimensi ruang dan waktu nggak bisa menganalisa Isra Mi'raj. Maka Nurholis Majid waktu saya masih ingat, tidak bisa mas diilmiahkan kalau Isra Mi'raj itu memang mukjizat. Jadi yang pertama yakinnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dimensi ruang dan waktu yang nyiptakan Allah itu. Bahkan nanti tuan-tuan insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga, dimensi sudah beda. Tidak pakai rumus fisika dan kimia di bumi, nggak laku di sana. Beda lagi. Walaupun tetap manusia kita di sana, di surga itu tetap manusia, ya. Tetapi dimensi sudah berbeda. Itu pas. Jadi yang pertama Isra Mi'raj mengimani Allah dengan segala maha kuasanya. Yang kedua beriman kepada malaikat. Iya dong, kan Nabi Muhammad ditemaninya oleh malaikat, Mikail dan Jibril dan Mikail. Ketemunya dengan para malaikat di langit sampai beliau mengatakan, aku lihat malaikat sedang sujud entah berapa lama. Ada malaikat berbaris sedang ruku entah berapa lama. Para malaikat. Maka sepulang ke bumi, Rasul mengatakan keutamaan umatku di antaranya sufuful malaikat. Keutamaan umatku yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumku, satu di antaranya ada beberapa, ada yang mengatakan 4 macam. Satu di antaranya ada sholatnya bersab-sab seperti malaikat. Rasul sudah menyaksikan malaikat di langit itu ya. Jadi iman kepada malaikat, iya. Ini hasil dari
mengimani Isra Mi'raj. Yang ketiga, beriman kepada kitab suci, karena kitab suci sebagai sumber beritanya. Berikutnya beriman kepada para nabi dan rasul juga disebut, baik pertemuan di Masjidil Aqsa maupun pertemuan di langit ke-1 dan seterusnya. Kita beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat. Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha diperlihatkan surga dan neraka. Indahu jannatul ma'wa. Jadi Rasulullah melihat surga dan neraka, berarti beriman kita kepada hari akhirat. Qadar dan qadar jelas, tanpa takdir Allah itu tidak terjadi. Maka rukun iman yang 6 mantap dengan beriman kepada Isra Mi'raj. Jika kita sudah memahami betul, itu hikmah bagi kita di sudut akidah. Sekarang hikmah bagi umat berkaitan dengan syariat atau hukum. Kita mengenal penetapan hukum sholat, jelas. Tapi bukan cuma itu. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah kepadanya apa? Balasan-balasan bagi orang yang mengikuti hukum dengan baik, dan balasan-balasan bagi orang yang melanggar hukum. Di situ ada hukum. Ada yang mengatakan orang yang makan riba, dia timbul tenggelam di dalam lautan darah. Orang yang serakah kekuasaan, Rasul melihat ada orang mengumpulkan kayu bakar, dikumpulkan banyak-banyak, tapi sudah banyak dipikul kagak kuat. Kata malaikat ini, contoh tuh umatmu serakah jabatan itu. Semua penawaran jabatan, bahkan bukan penawaran, kepingin dia dapat jabatan, diterima, diambilnya semua jabatan itu, tapi tidak ada satupun yang kuat dilaksanakan. Itu isyarat lagi. Banyak sekali yang suka menghibah dan sebagainya, pelanggar hukum. Tapi ada juga orang yang bercocok tanam, yang dilihat oleh Kanjeng Nabi, kok baru nyocok tanam, barusan tiba-tiba tumbuh, sudah tumbuh lalu berbunga, sudah berbunga lalu berbuah, buahnya rano, orang itu langsung panen. Rasul berapa itu orang soleh yang banyak amal ibadahnya, maka hasil kebaikannya itu Allah lipat gandakan. Bahkan bukan cuma di akhirat, di dunia bisa meraihnya juga. Nah itu semua gambaran siapa melaksanakan hukum, Allah berikan balasan. Siapa yang melanggar, Allah, itu suatu yang pasti. Hikmah bagi kita pelajaran dari sisi syariat. Dari sisi akhlak Pak, ada lagi yang menarik. Apa itu? Yaitu ketika Nabi Muhammad ketemu dengan para seniornya, nabi-nabi sebelumnya. Masya Allah, Nabi Muhammad tunjukkan rasa takzim, hormat. Ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Musa, hormat beliau sebagai nabi terakhir, menghormati para nabi sebelumnya, termasuk menerima nasihat Nabi Musa ketika Nabi Muhammad sudah mendapat tugas sholat bagi umatnya. Berarti nasihat senioritasnya, nasihat orang yang lebih sepuh itu, lebih tua itu, bagi yang muda bagus untuk dihormati dan diterima jika nasihat baik. Akhlak Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan para seniornya, nabi-nabi terdahulu, itu bisa diambil hikmah. Yang mungkin terus berkembang, tidak pernah berhenti, adalah isyarat ilmiah Pak. Di dalam Isra Mi'raj ada isyarat ilmiah. Satu, saya mengutip dua ya. Satu adalah tentang isyarat teknologi transportasi. Waktu itu kendaraan itu cuman kuda dan unta dan himar. Maka di Quran surat An-Nahl ada kalimat wal khaila wal bighala wal hamira katarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, kata Quran. Waktu itu kendaraan itu cuman seperti tadi kuda, himar dan sebagainya yang kamu kendarai, sekaligus kamu sering bangga, kamu kudaku bagus, jadi kebanggaan. Tetapi ada ayatnya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah akan menciptakan sesuatu yang kamu belum tahu.
Waktu itu ada kendaraan inspiratif sekali bagi umat, apa? Buruk. Wah, kendaraan buruk bisa ya hebat begitu. Maka dari waktu ke waktu kendaraan itu ada perkembangan peradaban umat manusia, dari kendaraan yang sederhana sampai kendaraan yang canggih. Inspirasinya muncul sebetulnya dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Abu Jahal kan nggak percaya. Abu Jahal kalau ada kendaraan cepat itu Abu Jahal nggak percaya, ya kan? Bagaimana mungkin kau Muhammad ke Baitul Muqaddas dalam waktu singkat? Nih, tetanggaku pulang dari sana sebulan di jalan, kau semalam pulang balik? Nggak masuk akal. Itu namanya orang akalnya butek. Akal cerdas tuh ada di Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mungkin kalau Abu Jahal hidup sekarang di sini, dia ngaku tuh bodohnya itu. Wah, ada ya kendaraan cepet ya. Nah, isyarat teknologi transportasi itu ternyata kita bisa lihat dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu kendaraan yang datarnya pakai buruk, yang ke atasnya pakai Mi'raj. Maka dulu ada pesawat namanya Mirage dari Prancis ya. Nah, nggak tahu itu apa dia itu terinspirasi oleh Mi'raj dari bahasa Arab, yaitu konon kendaraan Nabi Muhammad untuk melesat ke langit. Nah, lalu orang sana bikin Mirage dulu, saya nggak tahu itu ada Concorde, ada Mirage dan sebagainya ya. Nah, inspirasi itu ada. Yang kedua, inspirasi teknologi informatika. Ini juga kita terkaget-kaget itu. Ketika Nabi Muhammad diuji oleh temennya oleh Abu Jahal lewat temennya. Sini, kamu kan sudah sana ya. Tanya nih Muhammad, nih beneran gak nih? Kamu kan tahu tuh di Palestina tuh ada apa tuh, di Al-Quds ada apa? Ya, aku tahu. Katanya Muhammad. Tanya Nabi Muhammad, Muhammad, coba kalau kau pulang dari sana, aku ingin tahu nih. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Gitu yang ditanya. Dan Nabi Muhammad ke sana kan bukan mau lihat begitu, memang perjalanan yang sakral betul gitu ya. Sebetulnya Nabi Muhammad juga secara lahiriah nggak siap itu untuk menjawab pertanyaan kayak gitu itu. Bahwa di situ ada apa, karena tidak perhatian ke situ. Tapi untuk pembuktian benar tidaknya, ternyata Allah perlihatkan teknologi informatika. Katakan Nabi, aku lihat itu Baitul Muqaddas di depan mata. Padahal beliau di Mekah. Berarti seperti Bapak lihat TV kan? Bapak sekarang bisa lihat kejadian di Amerika, bisa lihat di depan mata. Itu dulu sudah terjadi pada zaman Nabi. Itu Baitul Muqaddas, kata Rasulullah, ketika aku ditanya oleh orang kafir, menerangkan keadaannya, itu hadir depan mata saya. Soal cuman di batas kampung ini tuh kelihatan. Ditanya apa, jawab. Teknologi apa itu Pak? Waktu itu belum kepikir orang kayak gitu. Dan hormat Isra Mi'raj sudah memberitakan itu. Nah, itulah kurang lebih hikmah bagi kita umat manusia. Kemudian hikmah bagi dunia. Tadi saya katakan di awal, hikmah dunia ini umat manusia sedunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman butuh pembimbing. Maka Allah siapkan pembimbing para nabi, para rasul, ya. Lalu terakhir pembimbingnya Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi, seluruh umat manusia di dunia sekarang wajib beriman ke Nabi Muhammad. Itu sudah dicanangkan sejak awal oleh Allah. Yang masih di pinggir-pinggir, mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik Allah. Karena yang lain sudah tidak berlaku. Jika ada orang percaya bahwa Siddhartha Gautama itu nabi, silahkan saja, mungkin pada zamannya, andai kata dia nabi, andai kata. Tapi sekarang itu sudah harus Nabi Muhammad. Andai kata orang percaya bahwa Kresna itu nabi, misal, biarlah itu orang zaman dulu. Tapi sekarang mereka yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang apapun, sekarang ini zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah bagi dunia. Maka dunia ini terbimbing oleh pelajaran Nabi Muhammad. Luar biasanya Nabi Muhammad bukan cuma ngajarin sholat puasa. Itu memang benar diajarkan. Tapi Nabi Muhammad mengajari segala aspek kehidupan.
Oleh karena itu Isra Mi'raj dijalani oleh Kanjeng Nabi atas kehendak Allah kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena periode kepemimpinan Mekah dan Madinah beda. Kalau di Mekah Nabi Muhammad masih pemimpin spiritual, sama dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sama itu, ya. Nabi Ibrahim juga hanya memimpin spiritual. Ketika di Mekah beliau ngajarin ketauhidan, ada sholat juga ada, tetapi dalam hubungan langsung dengan Allah. Belum memimpin soal ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, belum, karena penguasanya di tangan kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad oleh Allah sedang disiapkan untuk menjadi pemimpin di Madinah, alias dimulai dari Madinah, Pak. Akan jadi pemimpin menyeluruh segala bidang kehidupan, dimulai dari Madinah. Setahun sebelumnya diberi Isra Mi'raj dulu. Disitulah wawasan keilmuan sempurna Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin di Madinah. Jadi kurang lebih 18 bulan atau berapa dari Isra ke hijrah. Jadi jelas banget Nabi Muhammad mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, persiapan secara sempurna Nabi Muhammad untuk jadi pemimpin. Nah, Tuhan, maka saya tulis di sini sebelah tulisan saya, Nabi Muhammad SAW dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, mari kita lihat urut-urutannya. Ya, ini insya Allah penutup ya, sudah jam 6 ya, nggak terasa, mohon maaf ya. 1. Nabi Muhammad lahir yatim. Ini persiapan pendidikan, Pak, sebetulnya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah tidak yatim, pasti idola beliau bapaknya. Bapaknya itu sesempurna apapun manusia, Nabi Muhammad harus melampaui itu. Maka diputus hubungan dengan ayahnya sendiri, Nabi Muhammad biar lahir yatim saja, yang mendidiknya Allah. Ketika beliau yatim, lahir, kemudian mana? Proses anak kecilnya di mana beliau? Tentu yang pertama ibunya lah, yang namanya menyusui dan sebagainya, sama Siti Suwaibah al-Aslamiyah. Lalu beliau kemana? Masa kecilnya ada di Bani Sa'diyah. Kenapa? Mekah itu waktu itu pergaulannya sudah tercemar. Maka pergi ke kampung Siti Halimah As-Sa'diyah. Ternyata kampung itu sejuk, bersih, tidak ada polusi. Anak-anaknya sopan, ngomongnya paling fasih, paling bagus. Maka kelak Nabi Muhammad akan menjadi orang yang paling fasih berbicara dengan bahasa yang paling bagus. Rupanya itu Bani Sa'diyah itu adalah masyarakatnya orang yang paling bagus berbahasa, sopan santun, udaranya sejuk, bersih. Itulah Bani Sa'diyah. Rasul dari umur kira-kira 1-4 tahun di situ. Ternyata ibu susunya juga disiapkan ibu susu yang tulus ikhlas. Dari mana taunya? Karena ketika ibu-ibu nyari orang-orang yang mau ditetein, rata-rata nyari yang bayarannya gede. Itu kan orang-orang dari kampung datang ke Mekah, itu ibu-ibu itu mencari pekerjaan menyusui anak bayi. Ya, ada orang, oh ini orangnya kaya nih, aku pilih ini, maka bayarannya besar. Ternyata sudah beberapa hari, mungkin sebulan gitu, musim itu tidak ada yang ngambil Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yatim, kebayang bayarannya recehan, barangkali begitu pikirannya. Tapi datanglah seorang ibu yang baik hati, Siti Halimah, aku tidak melihat bayarannya. Aku ingin mendidik atau mengasuh anak-anak yang memang membutuhkan aku. Jadi dari awal air susu yang diisapkan Nabi, air susu wanita yang tulus ikhlas, Siti Halimah. Andai kata jatuh di susunya wanita yang mungkin mata duitan, barangkali efeknya kurang beres juga. Yang nyusuinya saja orang yang tulus ikhlas, diuji keikhlasannya apa? Dengan tidak memperoleh anak bayi dari kalangan orang kaya. Tapi Nabi Muhammad orang yang amat sederhana, anak yatim. Ya, ibunya juga bukan orang kaya. Walaupun kakeknya waktu itu dianggap penguasa
Abdul Muthalib, tapi bukan kalangan bangsa orang kaya raya begitu. Itu hormat. Jadi itu pendidikan. Lalu naik sedikit masa remaja, ya, masa remaja beliau menyadari ketika dikembalikan oleh Siti Halimah, lalu ibunya wafat. Beliau diurus oleh kakek pun tidak lama lalu meninggal, kira beliau umur 8 tahun. Diurus oleh pamannya Abu Thalib, itu orang miskin juga, anaknya banyak. Di situ Nabi Muhammad digembleng untuk mandiri. Kecil-kecil sudah kerja. Kerja apa? Buruh ngangon. Ngangon domba. Ngangon itu apa ya bahasa? Bergembala. Buruh gembala, bukan punya gembala, buruh gembala. Itu kecil sudah dipelajari mandiri. Tetapi walaupun cuma mandiri untuk diri sendiri, maju ke depan setelah menjadi pedagang, dia belajar bermasyarakat, berekonomi, bahkan turut mendamaikan masyarakat ketika masyarakat sering berperang antar suku, sampai lahir Halful Fudul, perjanjian damai antar orang-orang Mekah, jangan saling membunuh. Rasul ikut di masa remaja. Masa dewasa beliau berhasil menyelesaikan perselisihan tentang Hajar Aswad. Lalu semua orang tahu Nabi Muhammad ceritanya terang benderang, dari lahir, remaja sampai dewasa, betapa jujurnya. Maka semua sepakat dia bukan sembarang orang di Mekah, tapi al apa? Boleh bilang amin? Boleh dong, harus al-amin. Nah, sudah al-amin, Allah pilih jadi nabi dan rasul. Tapi tadi saya katakan baru memimpin spiritual, yang ditanamkannya akidah dan akhlak. Itu di Mekah. Syariah belum banyak, ya. Sholat baru turun waktu Isra Mi'raj, kewajibannya. Zakat belum, saum belum, haji belum, hukum pernikahan belum, bahkan hukum haramnya miras belum. Jadi hukum belum itu waktu di Mekah. Akidah dulu, akidah, akhlak. Nah, sebelum ke Madinah, Isra Mi'raj. Wah, mantap kan? Nabi Muhammad sudah cukup segala sesuatunya, maka hijrah ke Madinah, mendirikan, membina masyarakat di Madinah, lengkap di segala bidang. Baik pertahanan, siapkan dia pasukan. Ekonomi, perbanyak kebun dan pasar. Diplomatik, kirim utusan ke negara lain, bikin perjanjian, bahkan bikin konstitusi Madinah yang disebut Piagam Madinah. Itu konstitusinya, undang-undang dasarnya, ibarat kita Indonesia. Nabi Muhammad bangun semua. Oleh karena itu yang hormat, kesimpulan terakhir, kita akan memilih pemimpin 2024. Satu yang ideal, pelajari seperti pribadi Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa seperti Nabi Muhammad, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu cara memilihnya. Kalau tidak, seperti Khulafaur Rasyidin, para pemimpin-pemimpin ke-8. Jadi kesimpulannya kurang lebih begitu. Mudah-mudahan tuan-tuan sudah ada gambaran bahwa 2024 ini kita akan melakukan ibadah sosial, ibadah politik. Hakikatnya saya menyimpulkan, Bapak mencalonkan diri kalau Bapak memenuhi syarat, itu hukumnya fardu kifayah, Pak. Mencoblosnya supaya menang fardu kifayah, supaya menang yang benar. Tapi maaf, memilih yang salah haram. Kalau tahu bahwa itu salah, tidak benar, tidak cocok, tidak layak, memilihnya adalah haram. Itu sudah disampaikan oleh fatwa para ulama. Satu di antaranya adalah Bahsul Masail ulama-ulama NU tahun 2012. Ada 2 pasal di situ yang dibahas oleh para ulama tentang hukum pemilu. Selebihnya silakan Bapak pelajari lebih jauh. Cukup sekian barangkali, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah memberkahi kita semua, memaafkan segala kesalahan kita. Adakah tanya jawab ini? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cukup memang itu sudah subhanallah, kita cukup sudah bertasbih dan puji Allah dengan Isra Mi'raj dan segala kelebihannya.
sisi akidah memang harus diutamakan daripada akal. Setuju itu tadi. Tapi pertanyaannya dengan satu saja ayat Bani Israel atau surah Isra. Nah, kira-kira menurut Ustadz dengan perkembangan sekarang dan Allah tidak hancurkan sampai sekarang itu apa ini? Nah, itu satu. Yang kedua, akidah. Kalau kita bilang dan informasi Al-Qur'annya barangkali bisa kita konfirmasikan bahwa surga itu ada di atas. Nah, kira-kira menurut penjelasan yang lebih detail menurut Ustaz, karena ada informasi indah dan atul ma'ruf. Kalau saya pahami, tapi mungkin saya salah. Menurut Ustaz seperti apa? Kemudian yang ketiga, mungkin saya meluruskan dengan tulisan. Barangkali sedikit Ustaz mungkin menuliskannya di surah An-Nahl itu ayatnya keliru. Oh ya. Itu litarkabu kan? Bukan katarkabu. Oh ya, maaf, salah garis ya. Kater, ya betul. Saya salah. Itu coret begini itu harusnya dibuang. Saya terburu-buru nulisnya. Betul, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu saja tadi pertanyaan pertama adalah ada bangsa yang tidak habis-habis sampai sekarang gitu ya. Maksudnya Israel ya. Nah, saya kira itu diperkuat oleh banyak informasi dari hadis Rasulullah. Memang itu salah satu hanya problematika kehidupan di dunia memang adalah Bani Israel. Jadi di dalam hadis sendiri suatu saat akan terjadi konflik besar, pertentangan besar antara umat Islam dengan Bani Israel kan gitu. Terutama tentang hadis-hadis menjelang akhir zaman itu akan terjadi. Berarti Israel itu tidak dimusnahkan oleh Allah, walaupun waktu itu akan coba dimusnahkan oleh Hitler, tapi ternyata tidak dimusnahkan oleh Allah. Sesuai kalau itu membenarkan juga hadis Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman juga konfliknya dengan Israel juga kita. Itu salah satu berita dari hadis Rasulullah ya. Tentu saja kalau ditanya hikmahnya apa, ya Allah Maha tahu, lalu kita umat Islam pasti bisa saja mengambil hikmah. Ada orang mengatakan memang Allah melebihkan Bani Israel dari sisi, ada orang mengatakan kecerdasannya. Lalu kalau itu memang benar, maka umat Islam boleh belajar dari sisi kecerdasannya saja. Tetapi tidak boleh mengikuti meneladani mereka dari sisi akhlak buruknya. Saya kira itu tetap akan menjadi manfaat bagi pelajaran kita dalam berabad-abad ini. Tapi pada akhirnya di dalam hadis Rasulullah pada akhirnya akan dihancurkan juga Bani Israel itu. Ada hadis yang mengatakan itu. Itu yang pertama saya kira ya. Ya. Apakah itu memang harus akhir zaman? Nah, ya kalau di hadis itu memang di akhir zaman. Tetapi begini, jenis kehancurannya seperti apa dan yang disebut akhir zaman itu kapan, nah berapa jarak dan sebagainya ke kiamat dan sebagainya, itu semua tentu tidak bisa diukur sesederhana ini dalam mengukurnya. Satu, ketetapan waktu, kedua, jenis kehancurannya seperti apa gitu ya. Jadi saya kira itu bisa Allah Maha tahu hakikat yang sebenarnya. Yang kedua apa tadi Mas ya? Surga, apakah surga ada di atas? Nah memang kalau ayat Quran mengatakan tadi di saat ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha itu dapat menyaksikan kalimat indaha jannatul maut, di sisinya adalah ada surga, tempat tinggal orang-orang yang diberi balasan oleh Allah. Kalau itu dianggap di atas, memang kita tidak mudah. Yang disebut atas itu mana gitu ya. Atasnya orang Indonesia dengan atasnya orang Amerika kira-kira di mana? Karena bumi itu kan bulat. Indonesia di sini, Amerika di sini. Atasnya ke sini, atasnya ke sini. Nah, jadi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala soal dimensi ruang. Maka soal dimensi ruang adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tadi saya ulangi, kita masih terikat oleh dimensi keduniaan. Nanti surga itu sudah masuk ke dimensi akhirat hakikatnya nanti. Oleh karena itu nanti akan terjadi perubahan sistem. Jadi tidak apa-apa sementara dikatakan di atas. Nanti atasnya orang Indonesia kan di sana tuh, arahnya ke mana? Ke bintang Mars. Misalnya ke planet Mars. Tapi begitu tanya orang Amerika, bukan, atas kami itu ke sana, bintang Venus sana. Kan beda tuh. Kan matahari, kemudian Merkurius, Venus, bumi.
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, kira-kira kalau dideretkan begitu. Jadi atasnya kata orang Indonesia itu arahnya ke Mars. Sementara atasnya orang Amerika, atasnya itu adalah ke arah ke Merkurius misalnya. Kan berlawanan itu. Tapi mereka mengatakan tetap itu atas. Oleh karena itu rahasia atas dan bawah lagi-lagi ini urusan dimensi ruang. Jadi kalau kita mengatakan pasti di situ tuh, cari sampai ke atas sana. Bukan itu yang dimaksud. Atas yang dimaksud adalah sering dikaitkan dengan kemuliaan. Atas itu kemuliaan, bawah itu kerendahan, ketidakmuliaan. Oleh karena itu ada orang mengatakan Allah ada di atas, itu bukan dimensi ruang. Itu makna kemuliaannya. Kan suka Allah, kan ada orang mana Mu'tazilah ya, Allah itu ya di atas aras, lalu nunjuknya ke sana. Iya, orang sini, tapi orang Amerika nunjuknya ke bawah sana. Orang Amerika kan adanya di bumi sebelah sana, di seberang kita, karena bumi bulat. Nah ya, kalau bumi yang datar ya jelas satu level saja. Tapi kalau jadi soal atas bawah itu dalam dimensi ruang di bumi seperti ini, tapi dimensi batiniahnya, ruhaniahnya itu berbeda. Oleh karena itu saya juga sempat mendengar uraian Profesor Thomas Jamaluddin tentang langit. Nah dia kan pakar falak ya. Ketika menerangkan Isra Mi'raj jadi ITB waktu itu, bagaimana apa yang dimaksud dengan langit? Langit yang dimaksud oleh Al-Quran itu bersifat ruhani, artinya di luar dimensi bumi kita. Jadi bukan dimensi kehidupan dunia sekarang gitu. Jadi berbeda dimensi. Saya kira begitu ya. Jadi pengertian surga ada di atas itu tidak secara dipahami secara literal, secara kebahasaan seperti atas bawahnya yang sekarang kita alami di sini. Saya kira begitu ya, tentang keberadaan surga ada di atas. Karena atas sendiri itu relatif keberadaannya untuk sekarang ini. Nanti Allah yang menentukan tempatnya di mana. Kemudian yang terakhir apa tadi Pak Haji? Udah ya. Tentang ini betul saya tulis bukan kata latar kabua. La itu adalah menunjukkan bahwa sungguh itu la tauhid. Litar kabua ya, litar kabua. Untuk kalian kendarai, litar kabua. Untuk kalian tunggangi litar kabua lam ya. Baik, terima kasih atas informasi dan lain-lain. Mudah-mudahan ya ada manfaat dari saya yang disampaikan. Jika ada salah-salah mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil mohon selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jawwilna bil afiyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai. Rabbana la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah